Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini adalah hari pertemuan kita yang keempat, terutama di materi tema 1 subtema 1 kelas 6. Anak-anak bisa lihat untuk pembahasan pada pagi hari ini yaitu teks laporan tentang tumbuhan. Sebelum kita lanjut ke teks laporan tentang tumbuhan, tetap jaga kesehatan ya anak-anak, makanan bergizi, makan sayur-sayuran, terutama jaga kebersihan. Oke anak-anakku, lanjut saja. Kemarin Pak Awang sudah memberikan instruksi pada anak-anak untuk membaca subtema 1 dan di situ ada materi tentang teks laporan atau mencari ide pokok ataupun mencari kesimpulan dalam suatu teks. Oke, next selanjutnya yaitu pengertian teks laporan hasil pengamatan. Nah, jadi teks laporan hasil pengamatan adalah apa anak-anak? Ya betul, yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan yang sudah dilakukan. Itu adalah teks laporan hasil pengamatan. Misalnya pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Ini semua sudah tercantum di dalam Bupena 6 seperti itu. Next selanjutnya yaitu secara umum teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Jadi informasi umum. Jadi di dalam suatu teks itu atau di dalam suatu teks laporan itu pertama itu informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh seperti itu. Yang kedua yaitu kumpulan fakta-fakta. Nah, jadi terdapat kumpulan fakta-fakta. Fakta-fakta itu apa? Real atau kejadian yang benar-benar terjadi atau sebenarnya. Yang selanjutnya nomor 3 simpulan. Nah, oke. Itu adalah 3 inti dari teks laporan hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Lah, ide pokok. Jadi ide pokok itu ada 3, induktif, deduktif, induktif sama deduktif. Jadi kalau yang induktif itu biasanya ide pokoknya terdapat di mana? Iya betul, induktif itu di belakang, sedangkan deduktif betul di depan. Ingat-ingat ya, induktif ide pokoknya di belakang, deduktif di depan. Sedangkan induktif deduktif atau deduktif induktif yaitu biasanya di depan ataupun di belakang seperti itu. Itu adalah tentang ide pokok. Nah, di sini dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Nah, ide pokok itu sendiri apa? Ya, bisa dibaca ya bersama-sama ya. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, pada umumnya dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok seperti itu, nggih. Ya, selanjutnya yaitu ide pokok. Selanjutnya ya, ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Jadi ide pokok itu dapat ditemukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Bacalah isi paragraf dengan seksama. Jadi ketika ada suatu teks atau paragraf dibaca dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, jadi ada 3 pokok cara menentukan atau menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Selanjutnya yaitu di sini. Di sini anak-anak bisa lihat, bisa perhatikan, bisa mengikuti. Perhatikan contoh berikut. Yuk kita baca bersama-sama. Ya, anak-anak bisa perhatikan contoh berikut ini ya. Bisa diperhatikan teksnya.
Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman ubi-ubian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah ubi akar. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah cara mengerjakannya jangan langsung selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Nah ini jangan ditulis semua, melainkan disingkat atau bagaimana caranya atau intinya atau kesimpulannya. Jadi selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya dapat ditulis ide pokoknya. Singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya atau ide pokoknya apa? Singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi kan di sini ditulis selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Tinggal dibalik. Singkong singkong sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Itu adalah bagaimana cara kita menentukan ide pokok. Ya, selanjutnya yaitu ide pokok paragraf tersebut. Nah, di sini sudah juga singkong sebagai salah satu makanan masyarakat Indonesia. Lanjut ya. Nah, sekarang simpulan teks laporan. Jadi kita tadi sudah menentukan atau mengerjakan bagaimana cara mencari ide pokok. Sekarang kita akan mengerjakan atau bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan atau soal tentang simpulan teks laporan. Nah, selain ide pokok dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Jelas. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks seperti itu. Ya, bisa dilihat. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Nah, pertama baca dulu seluruh teks atau baca teks secara keseluruhan semuanya. Yang kedua, temukan informasi yang penting yang terdapat dalam teks. Nah, jadi informasi pentingnya apa saja di dalam teks itu? Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh tadi, yang penting-penting tadi menjadi satu pernyataan akhir. Contoh, kita bisa lihat ya. Contoh ini ada teks. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibanding dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Jadi banyak yang memilih jagung ya. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Jadi lebih cepat panennya. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Wah, banyak sekali ya, cukup banyak, setahun sampai 3-4 kali. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Jadi setelah padi ditanami jagung. Nah, kesimpulannya apa? Tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanamnya yang cukup mudah. Nah, ini kesimpulan dari paragraf ini. Mungkin itu dari Pak Wang. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihannya, tetap semangat. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.